Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Januar Setiawan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bioteknologi dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Nah, teman-teman di sini, saya akan menjelaskan ini tentang review artikel dengan judul Enhanced Ethanol Production from Syngas by Clostridium ragsdaleyi in Continuous Stirred Tank Reactor using medium with poultry leader biochar. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing dengan istilah fermentasi ya. Nah, fermentasi ini contoh produknya ini adalah tempe, tahu, kecap ataupun apa namanya anggur gitu, minuman anggur atau wine. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detail dan juga lebih ilmiah agar teman-teman tahu dasar ilmu dari teknik fermentasi ini. Nah, di sini merupakan produksi dari etanol gitu, etanol dan menggunakan continuous stirred tank reactor. Nah, teman-teman semua pasti tahu apa itu etanol ya, pernah dengar lah at least. Nah, etanol ini merupakan salah satu cairan itu berbentuk cairan, dia digunakan untuk pelarut, biasanya digunakan di laboratorium, terus bisa digunakan untuk produksi minuman beralkohol dan juga untuk apa namanya bahan bakar gitu, bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih etanol itu diproduksi dari apa? Nah, salah satu bahan untuk produksi etanol ini adalah dari jagung. Nah, jagung ini ternyata dia bisa digunakan untuk produksi etanol, tetapi ada fakta lain yang bisa dibilang fakta buruk itu mengenai penggunaan jagung sebagai bahan dasar dari etanol. Nah, teman-teman di sini kita lihat bahwa facts and stats dari etanol dikutip dari di newecologist.com. Ini ada produksi dan juga konsumsi di Amerika gitu. Nah, US orang Amerika ini memproduksi sekitar 863.000 barel etanol per day-nya atau per harinya. Kemudian mereka memproduksi juga di tahun 2020 sampai dengan apa namanya sekarang gitu sekitar 13,23 juta galon per tahunnya sampai dengan sekarang ini atau sekitar 23% dari total apa namanya total produksi untuk bahan bakar gitu. Nah, mereka mengimpor 9,7 million atau juta galon ini yang ekspornya dia lakukan juga ekspor sekitar 397 juta galon per tahunnya. Nah, tapi teman-teman tahu apa namanya bahwa tadi etanol ini salah satu bahan untuk produksinya adalah dari jagung. Nah, ternyata si jagung ini bisa apa namanya bisa sangat tidak menguntungkan gitu bagi manusia karena produksi jagung ini digunakan sebagai etanol bukan sebagai bahan pangan gitu ya. Nah, kita bandingkan ada perbandingannya di sini dikutip dari Resource Media 8 bushels of corn ini sekitar 8 batang gitu ya, 8 batang dari jagung ini sama dengan 21,6 galon etanol fuel yang digunakan untuk bahan bakar. Nah, ini cukup apa namanya memenuhi kebutuhan pangan untuk satu orang selama 1 tahun. Bayangkan untuk produksi segini sebanyak 21,6 juta galon, 21,6 galon dari etanol bisa menghidupi atau memenuhi kebutuhan makanan dari seseorang selama 1 tahun. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang krusial juga di dunia untuk memecahkan masalah kelaparan ini. Jadi apa namanya si jagung ini bukan digunakan sebagai bahan makanan atau bahan pangan sebagai mestinya, malah digunakan sebagai atau dieksploitasi sebagai bahan untuk bahan bakar gitu. Nah, kemudian proses fermentasi gasifikasi dari syngas adalah platform alternatif untuk konversi biokimia untuk produksi biofuel. Nah, proses konversi ini menghasilkan biofuel dari syngas yang mengandung CO, H2, dan juga CO2. Nah, syngas fermentasi acetogens ini mengubah substrat gas menjadi asam asetat, asam butirat, asam heksanoat, etanol, propanol, butanoat, dan heksanol, dan 2,3 butanediol. Nah,
CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor merupakan salah satu jenis bioreaktor yang paling umum digunakan dalam proses fermentasi karena pencampurannya baik dan juga kemudahan pengoperasiannya. Nah, fermentasi dari syngas komersial ini membutuhkan operasi yang stabil, konversi substrat yang tinggi, dan spesifitas dari produktivitas dan juga produktivitas produk yang sangat tinggi, serta media yang hemat biaya. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mengetahui masalah mengenai jagung yang digunakan sebagai bahan baku untuk etanol. Nah, di sini di jurnal ini dibahas bahwa ada sebuah bahan yang bisa jadi alternatif itu, ini digunakan sebagai bahan fermentasi untuk bahan bakar. Ini namanya PLBC. Nah, PLBC ini merupakan poultry liter biochar yang dihasilkan dari proses pirolisis dan memiliki kandungan senyawa alkalin yang tinggi, konsentrasi mineral dan logam yang tinggi, kapasitas buffer pH yang tinggi, dan kapasitas tukar kation. Nah, mengingat sifat-sifatnya tersebut dari PLBC yang bisa dibilang lumayan baik dan juga cocok untuk produksi bahan bakar berupa etanol, ini penggunaan PLBC dalam media fermentasi syngas dapat memperpanjang fase pertumbuhan sitogenik dan mencegah penurunan cepat dalam pH kultur dan kerusakan asam. Oleh karena itu, si medium untuk fermentasi ini digunakan PLBC dibandingkan dengan jagung untuk produksi atau di artikel ini ya, di penelitian ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kelayakan penghilangan buffer NES yang mahal, bisa dibilang mahal gitu, penggabungan PLBC dalam media untuk produksi etanol oleh Clostridium raxdelae dalam CaCr 3 liter, dan demonstrasi kinetika pelepasan mineral dan logam dari PLBC. Nah, efek penguatan PLBC pada peningkatan produksi etanol juga ditentukan dan pemuatan optimal digunakan dalam fermentasi batch yang terus-menerus diberi syngas di CSTR. Nah, teman-teman semua, kita lihat di sini material dan metode yang digunakan. Ini material dan metodenya sangat bisa dibilang cukup banyak. Itu kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama mikroorganisme yang digunakan atau mikroba yang digunakan tentunya seperti judulnya, ini di sini menggunakan Clostridium raxdelae. Nah, bakteri tersebut ditumbuhkan dalam medium standar dan di-maintain atau dilihat atau dicek setiap minggunya. Kemudian untuk mengetahui effect of PLBC loading-nya untuk perlakuannya, ini PLBC diproduksi dengan cara pirolisis yang rendah atau pirolisis yang pelan-pelan dari poultry liter. Ini poultry liter ini merupakan kotoran-kotoran hewan gitu ya, melalui chicken manure and bedding material. Nah, pirolisis yang digunakan ini diproses dengan suhu 490 derajat Celcius dengan 108 kPa dengan steam atau dengan tekanan gitu. Nah, di PLBC yield yang PLBC yield tadi konsentrasinya 57% dengan basis yang dry atau kering gitu bentuknya. Kemudian syngas fermentation ini digunakan sebagai kontrol consisting of a standard medium and media with 5 different PLBC loading rates. Nah, PLBC yang digunakan sebagai perlakuan itu ada 5 gitu. Ini dikode dengan M1, M2, M3, M4 dan juga M5. Nah, ini dia PLBC loading rates-nya. Ini perform di 250 ml serum bottles with 50 ml working volume. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada tabel medium formulation-nya yang digunakan untuk treatment using PLBC in bottle assay. Nah, ini mediumnya ada yeast extract, kemudian MBS, dan juga biochar berupa PLBC. Ini kontrolnya digunakan M1, M2, M3, sampai dengan M5 di sini. Nah, dalam medium tersebut juga ada mineral stock solution, trace metal stock solution, deficient mineral metal stock solution, vitamin stock solution, 0,1% resazurin, 4% cysteine sulfide, 5
5N-KOH solution dan 10% NH4OH solution. Nah, kemudian sign gas fermentation ini digunakan di CSTR 3 liter dengan dan tanpa PLBC. Nah, teman-teman di sini menggunakan fermentasi dari sign gas ini menggunakan bioreaktor yang seperti di sini di PPT gitu di slide. Ini konsepnya seperti ini atau gambarannya seperti ini gitu. Nah, fermentasi dari sign gas dengan volume kerja 2,4 liter atau 80% dari total volume ini dilakukan dalam 3 liter BioFlow 110 fermentor. Nah, kemudian ini tipenya maksudnya yang BioFlow 110 fermentor itu. Kemudian CSTR ini dioperasikan dalam metode batch yang terus-menerus diisi dengan sign gas. Kemudian laju aliran sign gas awalnya ditetapkan pada 20 SCCM atau sekitar 0,89 milimol dan N2 juga diumpankan gitu, maksudnya di feed gitu, dimasukkan pada 20 SCM sebagai standar internal. Kemudian dilihat dari gambar di sini, sampel gas dan cairan ini diambil secara berkala dari CSTR nantinya untuk dianalisis massa sel, komposisi gas, dan juga konsentrasi dari produk yang dihasilkan. Setiap 24 jam, 5,0 ml sampel cairan ini diambil, disaring, dan juga distabilkan dengan 34% HNO3 untuk analisis unsurnya. Nah, ini di sini bisa dilihat, ini nomor 1 merupakan pH raw-nya. Ini di sini pH raw-nya. Terus kemudian ada nomor 2, ini di sini merupakan 0,2 mikrometer PTFE filter, di sini filternya. Kemudian nomor 3 ini 0,4 mikrometer cellulose acetate filter. Kemudian nomor 4 di sini ada 0,5 mm woven mesh basket. Kemudian nomor 5 ini merupakan microbubble Sperger, terus kemudian nomor 6 di sini ada Rushton impler atau impler dari reaktor. Nomor 7 ada baffle. Di sini baffle-nya, dan ini semua jenisnya yaitu BioFlow 110 fermentor. Nah, di sini kita bisa lihat komposisi standar dari PLBC mediumnya yang menggunakan 3 liter CSTR. Nah, di sini bisa lihat total cost per liternya. Ternyata kontrol standar medium without MES ini 0,65 US dollar gitu, spend-nya. Kemudian PLBC medium with MES ini 0,29, dan PLBC medium with MES ini 5,92 dolar. Nah, kita bisa dilihat di sini PLBC medium tanpa MES lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan MES gitu. Nah, untuk sampling dan juga analisis sekitar 100 mikroliter sampel gas dari uji botol dan saluran pembuangan CSTR diambil secara berkala menggunakan siring kedap gas 100 mikrolit ini maksudnya. Nah, kemudian komposisi gas ini dianalisis menggunakan Agilent 6890 NGC. Ini merek atau jenis dari mesin untuk analisisnya gitu. Nah, kemudian sampel cairan 1,5 ml kaldu fermentasi ini diambil menggunakan didi siring 3 ml. Kemudian massa sel dalam media kontrol standar diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang yang yang sebagai standar gitu, menggunakan spektrofotometer UV 1800. Nah, sel-sel ini dihilangkan dengan sentrifugasi pada 13.000 XG selama 10 menit dan 0,5 ml supernatannya diasamkan menggunakan HCl 0,1 mol dengan volume yang sama untuk analisis etanol dan asam asetat. Nah, massa sel dalam media biochar ini ditentukan oleh uji protein Bradford. Nah, kita lihat di sini bagaimana hasil dari penelitian ini gitu ya. Nah, pertama kita lihat efek PLBC loading-nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa pH
gambar sini, gambar sebelah kanan, ini pH di semua perlakuan turun dari sekitar 6,2, di sini 6,2 menjadi 4,6 sampai dengan 4,8 pada 48 jam gitu. Kemudian konsentrasi dari massa sel di sini sebelahnya pH ini meningkat antara 0 jam sampai dengan 72 jam gitu. Kemudian untuk asam asetat ini diproduksi di setiap media dan mencapai konsentrasi tertinggi pada jam ke-72 setelah 72 jam nantinya konsentrasi asam asetat ini diketahui menurun karena konversi menjadi etanol. Di sini ya, ini asam asetatnya menurun karena dia memproduksi etanol. Kita lihat di sini etanolnya meningkat berdasarkan jamnya gitu. Kemudian CO2 CO2 dan H2 adalah substrat gas utama untuk pertumbuhan dan pembentukan produk oleh Clostridium ragsdaleyi. Nah, CO2 ini menyediakan sumber karbon untuk massa sel, sementara CO dan H2 ini memberikan daya reduksi untuk pembentukan asam asetat dan etanol melalui jalur Wood-Jungdahl. Nah, kemudian kita lihat bahwa etanol akhir dan konsentrasi asam asetat maksimum dalam media ini meningkat dengan peningkatan pemuatan PLBC di sini. Kemudian gambar 3B ini kita bisa lihat bahwa pemanfaatan dari CO dan H2 yang lebih tinggi dalam media M4 dan M5 dengan PLBC menghasilkan lebih banyak pembentukan produk. Nah, di sini. Dan kemudian pemanfaatan dari H2 akumulatif akhir di media M4 dan M5 secara signifikan lebih tinggi. Nah, di sini M4 dan M5 ini lebih tinggi dengan P-nya 0,05, ini statistiknya dibandingkan dengan media lainnya. Kemudian konsentrasi dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, ferum atau besi dan juga mangan, kemudian CO dan juga W ini sebelum diinokulasi pada hari ke-0, pada 10 hari dan 15 hari fermentasi, konsentrasi dari masing-masing unsur ini meningkat dengan pembebasan PLBC karena unsur-unsur ini hadir dalam PLBC dan dilepaskan selama fermentasi. Nah, kemudian hasil untuk fermentasi dalam 3 liter CSDR using standard medium without MES. Nah, di sini terdapat fase lag pada pertumbuhan Clostridium ragsdaleyi selama 6 jam pertama, 4A di sini. Kemudian setelah 6 jam, konsentrasi massa sel meningkat. Di sini dia kelihatan meningkatnya dengan produksi asam asetatnya. Kemudian pH dengan cepat menurun menjadi 4,8 dengan konsentrasi asam asetat mencapai 0,6 L/-1 pada 19 jam. Nah, ketika pH turun di bawah 4,8, ini dia menunjukkan lebih banyak produksi asam asetatnya. Pengontrolan pH meningkatkan pasokan Syngas untuk mengubah asam asetat menjadi etanol. Nah, pertumbuhan sel menurun setelah 50 jam, dan sel ini memasuki fase diam karena nutrisi yang berkurang dan pH yang rendah. Kita bisa lihat di sini dari sel emas. Nah, tekanan ini dapat menekan asitogen untuk beralih dari asitogenesis atau pertumbuhan dan produksi asam ke solventogenesis atau pertumbuhan terbatas dan produksi alkohol. Kemudian kita bisa lihat di 4C, gambar 4C yang ini, itu terjadi penurunan yang signifikan pada konsentrasi ferum, pada konsentrasi Fe, kemudian konsentrasi zinc di sini, kemudian konsentrasi Cu di sini, dan diamati pada awal fermentasi diikuti peningkatan Zn atau fluktuasi kecil Fe dan juga Cu. Nah, kita lihat hasil fermentasi dalam 3 liter CSDR using PLBC medium without MES. Sebelumnya standar medium, ini kita lihat PLBC mediumnya. Nah, setelah inokulasi, pH-nya turun menjadi 5,7 karena transfer asam asetat dengan 50
Nah, tapi pH dalam CSTR ini meningkat menjadi 5,8 setelah sekitar 30 menit karena pelepasan senyawa basa terutama Ca dan Mg dari PLBC. Nah, efisiensi konversi CO berada di atas 56% selama 133 jam dalam media PLBC. Kita lihat di gambar 5B, ini dibandingkan dengan hanya 40 jam dalam media standar di 4B gambarnya yang sebelumnya di sini dibandingkan dengan media yang standar. Kemudian efisiensi konversi H2 ini dipertahankan di atas 26% selama sekitar 80 jam dalam media PLBC dibandingkan dengan 50 jam dalam media standar. Kemudian kation ini terlarut seperti Na dan juga K dilepaskan sepenuhnya ke media dari PLBC sebelum fermentasi dimulai. Kita lihat di grafik 5C, gambar 5C. Di sini Na dan juga K. Kemudian perubahan konsentrasi Na, K, dan juga zinc ini terhadap waktu tidak terlihat signifikan. Nah, ini kita lihat bagaimana fermentasi di 3 liter CSTR using PLBC medium with MES. Tadi kan without, sekarang with MES. Nah, MES meningkatkan produksi asam asetat. Produksi asam asetat seperti yang dilaporkan sebelumnya. Nah, etanol ini mulai terakumulasi dalam medium setelah 53 jam dengan penurunan konsentrasi asam asetat. Kita lihat di sini grafiknya, ada penurunannya. Kemudian, penurunan pH ini berturut-turut menjadi 4,9 menghasilkan peningkatan produksi etanol dari 4,4 menjadi 11,9 gram liter pangkat min 1 dengan antara 99 dan 200 jam. Nah, pada jam ke-200 atau 200 jam, ini laju aliran syngas ini dikurangi menjadi 1,3 milimol untuk menghasilkan inhibisi CO dengan penurunan aktivitas sel. Ini di 6B, kita lihat grafiknya di sini. Kemudian MES ini mengandung belerang atau mengandung belerang, dan oleh karena itu konsentrasi S, kita lihat di sini, kita lihat konsentrasi sulfurnya awal dalam media PLBC dengan MES ini tinggi. Nah, tidak seperti media PLBC, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam konsentrasi Mg dan juga P. Mg dan P-nya tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah, kemudian kesimpulannya, biochar serasa unggas atau PLBC ini dapat berfungsi sebagai suplemen nutrisi, menyediakan penyangga untuk fermentasi syngas, dan juga meningkatkan produksi etanol. Nah, pembebanan PLBC optimum untuk Clostridium ragsdalei pada CSTR 3 liter adalah 10 gram L pangkat min 1. Nah, produksi etanol ditingkatkan ketika partikel PLBC awalnya hadir dalam media fermentasi dibandingkan dengan penggunaan lindi PLBC. Nah, kapasitas buffer dari PLBC ini menghindari penurunan pH medium yang cepat selama pertumbuhan, perpanjangan fase yang akan memperpanjang fase asetogenik. Nah, kemudian penggunaan pengontrol pH eksklusif untuk menyesuaikan pH dengan mengontrol laju umpan syngas ini menghasilkan fermentasi syngas yang stabil dengan konversi lengkap asam asetat menjadi etanol, menghilangkan kebutuhan akan pemisahan asam asetat dari etanol juga. Nah, kemudian PLBC ini dapat menggantikan buffer MES yang mahal dan dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk meningkatkan produksi etanol dengan potensi untuk mengurangi biaya fermentasi syngas skala besar. Jadi intinya si PLBC ini dapat digunakan sebagai buffer dan juga untuk suplemen nutrisi. Jadi PLBC ini sangat multifungsi gitu sebenarnya untuk proses fermentasi yang akan juga menekan biaya produksi fermentasi di skala besar gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa teman-teman semua jika ada yang ditanyakan, boleh lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga sebarkan ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.